Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Klinik Bimbel. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Tetapi sebelum itu ada beberapa hal nih yang perlu kalian tahu terkait persamaan trigonometri. Nah, salah satu di antaranya itu adalah tentang kuadran dalam trigonometri. Nah, kuadran itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ini bentuknya lingkaran ya, jadi dimulai dari 0 derajat, kemudian bagian sini adalah 90 derajat, lalu di sini adalah 180 derajat, di sini 270 derajat, dan kembali lagi ke 0 itu di situ ada 360 derajat. Nah, trigonometri kan kita tahu ada sin, cos, dan tan. Ini namanya kuadran 1 memiliki nilai sin cos tan yang positif semuanya. Misalkan sin 30 derajat, itu kan berarti kan di sini nih, sekitar sini ya, 30 derajat, dia di kuadran 1, maka nanti nilainya positif. Sin 30 itu kan setengah, berarti positif setengah. Nah, ini kita sebut sebagai kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya sin yang nilainya positif. Kemudian di sini ada kuadran 3, nilai tan yang positif. Lalu di kuadran 4 itu ada cos yang nilainya positif. Maksudnya gimana sih, Kak? Contoh, tadi kan kita sudah contohkan kalau sin 30 derajat itu ada di kuadran 1. Nilainya positif setengah. Lalu kita coba untuk kuadran 2 ya. Kuadran 2 misalkan cos. Dia kan yang positif adalah sin, maka kita coba cos 120. Ini kan di kuadran 2, maka nilai cosnya adalah min setengah, karena yang positif hanya sin. Jadi kalau misalkan kita punya sin 120 derajat, itu letaknya di kuadran 2, maka dia punya nilai setengah akar 3 yang positif. Paham ya? Jadi kalau misalkan kuadran 3 itu yang positif tan. Berarti kalau kita punya tan 210, ini kan 180, maka 210 itu sekitar sini ya, masuk kuadran 3. Tan 210 itu adalah 1/3 positif. Tapi ketika kita punya sin 210, maka dia nilainya negatif setengah. Jadi peran kuadran itu seperti itu. Kalian juga perlu tahu yang positif di kuadran 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, karena nanti akan berkaitan ketika mengerjakan persamaan kuadrat. Maksudnya persamaan trigonometri ya. Ini kita lagi ngebahas tentang trigonometri. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang sudut istimewa. Sudut istimewa pada trigonometri. Nah, sudut istimewa trigonometri itu dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk nilai sinnya, sin 0 itu adalah 0, kemudian sin 30 itu adalah setengah, lalu setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Seharusnya di sini adalah setengah akar 1, tapi setengah akar 1 itu sama dengan setengah, jadi tadi ditulis setengah. Lalu setengah akar 2 itu nilainya 1 ya. Jadi maksimal nilai sin pada trigonometri itu nilainya 1.
Nah, kalau cos itu dibalik, mulai dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan 0. Lalu untuk nilai tannya itu kan sin per cos ya. Berarti tinggal dibagi aja, 0 dibagi setengah akar 4, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, itu menjadi sepertiga akar 3. Lalu ini 1, ini akar 3, dan ini tak hingga. Nah, itu adalah sudut-sudut istimewa. Nah, ini tuh teman-teman tuh wajib hafal. Karena itu nanti akan memudahkan untuk menghitung sudut yang nilainya lebih dari 90. Misalkan sin 180 itu berapa, sin 135 itu berapa. Nah, ini nanti dasarnya itu menggunakan ini. Jadi teman-teman harus hafal seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengkonversi sudut dari kuadran 1 misalkan ke kuadran 3 dan seterusnya. Nah, di sini seperti kita lihat ada contoh sin 30 derajat itu sama dengan min setengah akar 3. Nah, kita harus cari tahu ini itu sin berapa ketika dijadikan sudut. Langkah pertama itu kalian cek dulu sin yang nilainya setengah akar 3 itu sin berapa yang ada di kuadran 1. Jadi abaikan minusnya dulu. Sin yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Selanjutnya, kalian lihat di sini. Ini adalah tabel konversi sudut yang seharusnya mungkin harus dihafal, karena kalau misalkan kita lagi ulangan, kita nggak boleh nih punya tabel seperti ini, ya kan? Ini namanya contekan. Nah, tadi kan kita udah dapat nih sin setengah akar 3 itu adalah sin 60. Sekarang pilih dahulu. Jadi tadi kita sudah belajar kuadran, ada kuadran 1, ada 2, ada 3, dan 4. Yang nilai sinnya negatif itu yang mana? Ini kan semuanya positif, berarti bukan. Ini sin yang positif berarti bukan, berarti antara 3 dan 4. Pilih aja kuadran yang paling kecil. Sebenarnya kuadran yang besar juga nggak apa-apa, hasilnya sama aja. Nah, kita pilih yang kuadran 3 ya, karena di kuadran 3 aja sinnya sudah bisa negatif, karena ini yang positif adalah tan. Nah, kuadran 3 ada rumus nih, ada 2, yang kiri dan yang kanan. Sekarang kita cari yang bagian ini itu menghasilkan min sin, karena ini kita ubah menjadi sin dan hasilnya minus. Yang mana? Yang ini ya. Berarti nanti kita bisa ubah sin 180 plus alfa plus theta. Tetanya itu berarti yang ini, 60. Jadi sin 240. Sin 240 itu punya nilai min setengah akar 3. Dicek aja buat dipastikan. Nah, kenapa sih Kak kita nggak pakai ini? Ini kan juga min sin. Awalnya ini harus cos, sedangkan bagian depannya dia sin. Jadi tidak bisa menggunakan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalkan ada contoh lagi, cos 45 derajat sama dengan min 1. Angka pertama cari di kuadran 1 dulu, yang ini. Tak tulis sini ya. Cos 1 itu adalah cos 0. Hasilnya adalah 1. Nah, kuadran yang bisa menghasilkan minus untuk cos itu ada di kuadran 2 dan 3. Ya. Kita cari yang paling dekat aja, berarti kuadran 2. Kuadran 2 punya rumus ini. Cari yang bagian sininya itu adalah min cos. Yang mana coba? Nah, yang ini ya, min cos. Berarti rumusnya cos 45 sama dengan cos 180 dikurangi 0, maka hasilnya cos 180. Ini kita pakai dengan rumus persamaan ya. Jadi kalau di rumus persamaan nanti kan kita belum masuk nih.
Rumus persamaan itu kita harus samakan bagian sini dengan bagian sini. Jadi kalau sininya cos, ini harus cos. Sini sin, ini harus sin, ini juga sin. Jadi ada beberapa rumus dan kita harus membentuk suatu persamaan menjadi bentuk rumus yang dipatenkan itu. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Nah, paham ya? Selanjutnya kita mau membahas tentang rumus-rumus perubahan untuk sin kostan pada trigonometri. Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi untuk mengerjakan sebuah persamaan trigonometri, tadi kan kita udah belajar tentang kuadran, kemudian mengubah sudut menjadi kuadran tertentu. Nah, yang terakhir yang harus kita tahu itu adalah rumus-rumus perubahan, misalkan diketahui sin, kemudian kita harus ngubah ke cos. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu menggunakan rumus-rumus ini ya. Sebagai contoh, kita punya soal seperti ini, soal persamaan seperti ini. Itu ada cos, ada sin. Kita harus menyamakan nih. Nah, karena berdasarkan rumus perubahan itu kita tahu ini cos 2x itu bagian yang ini. Kita pilih yang ini nih. Jadi nanti kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa plus sin alfa min 1 sama dengan 0. Jadi yang berubah ini. Nah, ini udah sin. Berarti nanti sudah bisa dikerjakan. Contohnya seperti itu. Kadang yang sering muncul juga ini nih. Rumus yang ini, sin kuadrat plus cos kuadrat x sama dengan 1. Itu juga cukup sering muncul. Nanti dibolak-balik antara rumus nomor 1, 2, 3 ini. Kemudian ini juga sering muncul. Kemudian ini juga. Tapi kalau di persamaan sepertinya jarang sih yang itu. Terus soal yang penjumlahan kayak gini juga terkadang untuk soal-soal tertentu dia muncul. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan perubahan dari tata cara mengubah sin kostan menjadi misalkan cos atau apa seperti itu.